Halo semuanya, Assalamualaikum. Terima kasih masih di YouTube channel Wen Anthony dalam kisah terbaru berjudul Permaisuri Buaya Putih, Pengantin Alam Jin. Langsung saja kita masuk ke ceritanya di YouTube channel Wen Anthony. Nduk, sabar ya. Mungkin Nando lagi ada urusan kerjaan. Kalimat itu sudah berulang kali diucapkan oleh ibu mertua Maya. Setiap kali ia menanyakan kabar suaminya. Namun, hati Maya selalu menolak untuk percaya sepenuhnya. Sudah 6 bulan lamanya, Nando, travel yang menjadi sandaran hidupnya, tak pernah pulang ke rumah. Tak ada kabar, tak ada uang kiriman. Bahkan sekedar pesan singkat pun tidak. Awalnya Maya masih berusaha menghibur diri, menanam keyakinan bahwa suaminya bekerja keras demi keluarga. Tapi semakin hari, keresahan berubah menjadi ketakutan. Apalagi tetangga yang kerap melontarkan kalimat pedas yang menohok telinga. "Suamimu kok tega sih, Mai? Jangan-jangan dia punya simpanan wanita idaman lain. Perempuan muda begini ditinggal lama, apa ndak sakit hati?" Gunjingan itu membuat Maya semakin gelisah. Sampai suatu hari, ia memberanikan diri pergi ke kota kabupaten untuk mencari keberadaan Nando. Perjalanan dengan angkutan tua terasa begitu panjang. Dada Maya berdebar-debar membayangkan kemungkinan buruk yang akan ditemuinya. Ketika tiba di depan sebuah rumah kontrakan sederhana, Maya hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dari celah jendela, ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Nando sedang bercengkrama mesra dengan seorang perempuan muda berpakaian menor dan dananya syahdu yang ia kenali sebagai salah satu LC karaoke. Jantung Maya seakan berhenti berdetak. "Mas Nando," suaranya tercekat, hampir tak keluar. Ia mengetuk pintu dengan tangan gemetar. "Mas, keluar!" Wajahnya seketika berubah kaku. "Kamu ngapain di sini, Mai?" Suaranya kasar, dingin, seolah tak pernah mengenal perempuan yang pernah menemaninya tidur di lantai rumah mertua yang reot. "Aku nunggu sampean, Mas. 6 bulan sampai ndak pulang. Aku cukup. Aku udah nggak mau sama kamu, Mai. Kita cerai sekarang juga." Kata-kata itu menghantam Maya lebih keras daripada pukulan. Air matanya jatuh begitu saja, tanpa bisa ia bendung. Ia berusaha menggenggam tangan suaminya, namun Nando menepis kasar. Perempuan LC itu justru menatap Maya dengan senyum sinis, seakan merasa dirinya pemenang. Seolah tanpa rasa bersalah, Nando menutup pintu di depan wajah Maya. Dunia seakan runtuh dalam sekejap. Langkahnya gontai, tubuhnya limbung, dan ia berjalan tanpa arah kembali ke terminal, hanya ditemani air mata dan dada yang sesak oleh luka. Namun, penderitaan Maya tidak berhenti di situ. Saat kembali ke rumah mertua, kabar perceraian itu sudah lebih dulu menyebar. Bukannya mendapat simpati, Maya justru diusir. "Kamu itu pembawa sial. Anak saya meninggalkan kamu gara-gara kamu tidak becus ngurus rumah tangga. Pergi sana, jangan pernah injak rumah ini lagi," bentak mertua perempuannya dengan wajah penuh benci. Dengan hati yang hancur, Maya hanya bisa mengemasi barang-barang seadanya. Beberapa helai baju, foto kenangan pernikahan yang kini terasa seperti belati menusuk dada, ia bawa. Malam itu ia pulang ke rumah orang tuanya, diiringi tatapan sinis tetangga yang berbisik-bisik sepanjang jalan. Di rumah orang tua pun, Maya tak bisa banyak berharap. Ayahnya sudah lama sakit-sakitan, sementara ibunya bekerja serabutan membantu tetangga. Mereka menerima Maya dengan hati terbuka, tetapi jelas kondisi keluarga itu tak bisa menanggung beban tambahan. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Maya.
Ia sering duduk termenung di beranda bambu, menatap kosong jalanan desa yang lengang. Setiap kali keluar rumah, telinganya panas mendengar bisikan-bisikan yang menusuk. Itu dia Maya, yang diceraiin sama suaminya. Iya, cantik-cantik tapi apes. Janda muda, janda muda. Lah kalau nggak kuat, bisa-bisa dia nyari laki lain kali ya. Kata-kata itu menyalakan api malu dan marah di dada Maya. Namun apa daya, ia hanya seorang perempuan yang bahkan untuk makan pun bergantung pada belas kasihan orang tua. Malam-malamnya dipenuhi tangis. Tidurnya sering hanya sebentar, lalu terbangun dengan mata bengkak. Tubuhnya makin kurus karena jarang makan. Lebih sering menyeruput teh hangat daripada menelan nasi. Kesepian merayap seperti racun, membuat jiwanya rapuh. Seringkali ia memandang langit-langit kamar sambil berbisik lirih. Kenapa harus aku yang menanggung semua ini? Apa salahku? Di desa kecil itu, Maya seakan kehilangan harga diri. Ia tak lagi dianggap istri, tak lagi dihormati sebagai menantu. Bahkan, tetangga pun memperlakukannya seperti bahan lelucon. Tak ada pekerjaan yang bisa ia lakukan selain membantu ibunya menjemur pakaian orang, mencucinya, menyetrika, atau membersihkan pekarangan tetangga demi sekedar mendapat beras genggam. Setiap hari terasa panjang dan berat. Luka pengkhianatan masih menganga. Sementara rasa malu ditelanjangi di hadapan desa membuatnya semakin terpuruk. Hingga suatu sore, ketika ia duduk di pematang sawah menatap matahari yang perlahan tenggelam, Maya merasa seolah seluruh kebahagiaannya ikut tenggelam bersama senja itu. Di dalam hati ia tahu, hidupnya telah benar-benar runtuh. Kehancuran itu bukan hanya karena ditinggal suami, tapi juga karena ia kini tak lagi tahu siapa dirinya di mata orang lain. Yang tersisa hanya rasa hampa dan jurang putus asa yang semakin dalam menunggu ia terjun ke dalamnya. Semakin hari, Maya semakin kian merasa hidupnya tak ada artinya. Setiap langkah terasa berat, seakan dunia hanya memandangnya sebagai beban. Kehilangan suami, terusir dari rumah mertua, hidup numpang pada orang tua miskin, dan cibiran warga yang tiada henti. Semua itu membuat batinnya koyak. Ia sering termenung di sudut dapur yang gelap, menatap panci kosong yang hanya terisi air bening. Sampai kapan aku harus begini terus? Bisiknya lirih. Tangannya gemetar. Tubuhnya semakin kurus. Wajahnya pucat tak bercahaya. Kadang ia menutup wajah dengan kain jarik, menahan tangis yang tak mampu lagi dibendung. Setiap pagi, Maya berjalan melewati gang desa dengan kepala tertunduk. Ia tahu mata-mata tetangga selalu memperhatikannya. Ada yang berbisik, ada yang terang-terangan menertawakannya. Tragis banget ya nasibnya, jadi janda muda. Jangan-jangan nanti nyari laki sembarangan buat pelampiasan. Kata-kata itu seperti panah beracun yang menancap ke dalam hati Maya. Ia ingin berteriak, ingin membalas. Tetapi apa yang bisa ia lakukan? Ia tak punya apa-apa. Bahkan harga diri pun seolah sudah direnggut oleh keadaan. Suatu malam, saat hujan turun deras, Maya duduk sendirian di kamar dengan tubuh menggigil. Ia merasa hidupnya sudah habis. Namun, di sela isak tangis, terlintas nama yang pernah ia dengar dari tetangga, Mbah Karmin. Konon Mbah Karmin adalah dukun sepuh yang tinggal di hutan pinggir desa, hidup menyendiri, dan memiliki ilmu yang tak bisa ditandingi siapapun. Banyak orang datang kepadanya. Ada yang minta kesembuhan, ada yang minta kekayaan, bahkan ada yang sekadar mencari jodoh. Maya dulu selalu menganggap cerita itu hanya omong kosong. Tetapi kini, dalam keadaan putus asa, cerita itu terdengar seperti jalan keluar. Kalau aku terus begini, aku bisa mati pelan-pelan. Mungkin Mbah Karmin bisa menolongku, gumam Maya. Matanya basah tapi penuh tekad. Malam itu dengan langkah berat, Maya meninggalkan rumah.
Bulan setengah tertutup awan, hanya samar-samar menerangi jalan setapak menuju hutan. Suara jangkrik bersahutan. Angin berdesir membawa aroma tanah basah. Jantung Maya berdegup kencang. Setiap bayangan pohon besar seolah menatapnya dengan mata gaib. Setelah berjalan hampir setengah jam, ia sampai di depan sebuah gubuk reot berdinding bambu, beratapkan rumbia yang sudah dipenuhi lumut. Asap tipis mengepul dari celah-celah atap, menandakan ada kehidupan di dalamnya. Dengan ragu, Maya mengetuk pintu. "Permisi." Pintu itu berdiri terbuka sendiri, mengeluarkan suara nyaring yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dari dalam muncul sosok lelaki tua dengan rambut panjang memutih, wajah keriput penuh kurat, dan mata tajam yang seolah bisa menembus isi hati. "Masalah apa yang membawamu ke sini?" Suara Mbah Karmin dalam, serak tapi penuh wibawa. "Mbah, aku butuh pertolongan. Hidupku hancur. Aku ingin menata semuanya kembali lebih baik. Semua orang juga menghinaku, Mbah." Suaranya bergetar. Air mata kembali mengalir. Mbah Karmin menatapnya lekat-lekat, lalu duduk bersila di atas tikar anyaman tua. "Aku bisa menolongmu, Duk. Kau bisa kembali cantik, disegani, dan juga memiliki harta berlimpah. Tapi itu bukan tanpa syarat." Maya menelan ludah. "Apa syaratnya, Mbah?" Mbah Karmin menarik nafas panjang, lalu berkata pelan, "Kau harus menjadi istri Panglima Buaya Putih. Ia adalah Raja Jin dari perairan selatan. Jika kau bersedia, maka hidupmu akan berubah. Uang akan datang setiap hari, orang-orang akan menghormatimu, dan semua mulut yang pernah menghinamu akan terbungkam." Kata-kata itu membuat dada Maya bergemuruh. Ia sempat ragu, tapi bayangan kemewahan dan harga diri yang kembali bangkit mengalahkan rasa takut. Ia ingin membuktikan kepada dunia bahwa ia bukan perempuan hina. Aku bersedia, Mbah," ucapnya akhirnya dengan suara mantap meski hati bergetar. Senyum tipis muncul di wajah keriput Mbah Karmin. "Baiklah, malam ini juga kita lakukan ritualnya." Gubuk itu mendadak dipenuhi aroma dupa kemenyan. Mbah Karmin menyalakan lilin-lilin kecil dan menaburkan bunga staman ke lantai tanah. Maya duduk bersila di hadapannya, mengenakan kain putih yang sudah disiapkan. Suara mantra meluncur dari bibir Mbah Karmin, panjang, lirih, namun terasa menggema di seluruh ruangan. Maya merasa tubuhnya bergetar, matanya terpejam, tapi ia bisa merasakan kehadiran sesuatu yang besar, kuat, dan dingin di belakangnya, seolah ada sosok yang berdiri mengawasinya. Tiba-tiba, tangannya terasa hangat, seperti digenggam oleh seseorang yang tak kasat mata. "Mulai saat ini, kau resmi menjadi permaisuri Panglima Buaya Putih," ucap Mbah Karmin. Suaranya berat, penuh kekuatan gaib. Air mata Maya mengalir, tapi kali ini bukan karena sedih. Ada rasa lega, ada secercah harapan. Ia membayangkan dirinya bangkit dari kehinaan, kembali dihormati, bahkan lebih berkuasa dari sebelumnya. Dalam hati Maya berbisik, "Inilah jalan hidupku. Aku akan membungkam mereka semua. Aku akan jadi perempuan yang tak bisa diremehkan lagi." Dan malam itu, tanpa disadari, Maya telah mengikatkan dirinya pada sebuah perjanjian yang akan mengubah seluruh hidupnya. Pagi itu, Maya terbangun dengan rasa heran yang bercampur degup kencang di dada. Di bawah bantal, ia menemukan segepok uang lusuh, berbau amis, namun jumlahnya tak terhitung banyaknya. Jemarinya gemetar saat menghitung lembar demi lembar. Hatinya bergetar, bukan hanya karena kaget, tapi juga takjub. "Apakah ini benar hadiah dari Panglima itu?" bisiknya lirih. Hari-hari berikutnya, kejadian itu terus berulang. Setiap ia membuka mata di pagi hari, bantalnya selalu terasa tebal, seakan ada sesuatu yang mengganjal. Dan saat ia mengangkatnya, tumpukan uang kembali ia temukan. Jumlahnya semakin bertambah seolah tak ada habisnya.
setelah mimpi-mimpi mesra selayaknya pasangan suami istri. Maya yang dulu harus menahan lapar karena dapur kosong, kini bisa membeli beras karung penuh, lauk pauk segar, bahkan kain kebaya baru. Rumah tua peninggalan orang tuanya perlahan ia renovasi. Dinding bambu yang berlubang kini diganti dengan tembok bata. Atap reop diganti genteng baru, dan halaman depan yang dulu becek kini berlapis semen. Warga desa yang dulu mencibir mulai menatap rumah Maya dengan heran. Janda itu kok bisa tiba-tiba punya duit ya? Katanya dapat warisan dari simbahnya, simbah jauh. Katanya lagi ada yang ngasih juga. Lah, tapi siapa ya? Alah, jangan-jangan dia punya simpanan orang kaya. Bisik-bisik itu semakin ramai, tapi Maya hanya menutup telinga. Ia tahu, bukan manusia yang memberinya kemewahan, melainkan suami gaib yang hadir dalam mimpinya setiap malam dan melakukan layaknya hubungan suami istri. Dalam tidur, Maya selalu menjumpai sosok pria tampan berbaju putih. Wajahnya rupawan, matanya tajam, tapi menenangkan. Ia memanggil Maya dengan sebutan Permaisuri. Dan setiap kali menyentuh tubuh Maya, hawa dingin bercampur hangat menjalar dari ujung kaki hingga ubun-ubun. Ada kenikmatan aneh yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Bahkan ketika bersama Nando. Kau sekarang milikku. Suara pria itu bergaung di telinga Maya. Aku akan menjagamu, memberi segala yang kau inginkan. Tapi ingat, kesetiaanmu hanyalah padaku. Maya mengangguk dalam mimpi, meski dalam hati masih tersisa gentar. Namun begitu terbangun, rasa takut itu terkubur oleh kenyamanan yang ia rasakan. Perubahan hidup Maya begitu cepat. Dari perempuan yang dulunya kerap dipandang hina, kini warga desa justru datang silih berganti ke rumahnya. Ada yang membawa ayam sayur, bahkan nasi berkat, sekedar untuk mencari simpati Maya agar mau meminjami mereka uang. Mai, anakku sakit, boleh pinjam dulu 100.000? Mai, aku mau nebus sawah, bisa tolong bantu ya? Maya tersenyum tipis, merasa puas. Inilah yang ia inginkan. Melihat orang-orang yang dulu menghinanya kini menundukkan kepala, memohon belas kasihan darinya. Ia memang tidak selalu memberi, tapi cukup sering untuk membuatnya terlihat berkuasa. Tak hanya itu, para lelaki di desa pun mulai mendekat. Ada duda beranak 2, ada bujangan yang masih belia. Bahkan ada lelaki beristri yang diam-diam berusaha merayu. Mereka semua tergiur oleh kecantikan Maya yang semakin terpancar. Entah bagaimana, wajahnya tampak lebih bersinar, kulitnya lebih halus, dan sorot matanya memikat. Mai, kalau kau mau, aku akan menikahimu. Aku bisa jadi pelindungmu, ujar salah seorang lelaki yang dulu sering mengejeknya. Maya hanya tertawa kecil, menatap lelaki itu dengan tatapan yang membuatnya mundur teratur. Dalam hatinya, Maya tahu ia tak memerlukan siapapun. Ia sudah menjadi istri seorang panglima jin yang memberinya lebih dari cukup. Namun, meski hidupnya kini dilingkupi kenyamanan, Maya mulai merasakan sesuatu yang aneh. Setiap kali ia tidur, selain pertemuan intim dengan sosok berbaju putih, ia juga mendengar suara-suara samar di telinga. Bisikan lembut yang memanggilnya Permaisuri, janji-janji bahwa ia akan selalu dijaga. Tetapi di sela-sela itu, ia kerap merasakan hawa dingin menusuk tulang, membuatnya merinding. Kadang ia terbangun dengan keringat dingin, melihat bayangan samar di sudut kamar. Bayangan itu seperti sosok laki-laki berjas putih, berdiri tegap menatapnya, lalu menghilang seketika begitu Maya mengedipkan mata. Apakah itu suamiku? Tanya Maya pada dirinya sendiri. Atau hanya mimpi yang terbawa sampai aku terjaga? Namun semua pertanyaan itu ia tepis. Yang terpenting, kehidupannya kini jauh berbeda. Tak ada lagi lapar, tak ada lagi cibiran yang menusuk telinga. Maya bisa berjalan dengan dagu terangkat, mengenakan kain batik baru. Wajah dirinya sederhana,
tapi memikat. Bahkan setiap ia kali keluar rumah, perempuan-perempuan lain menatapnya dengan iri. Mereka berbisik-bisik di belakang. Namun kali ini Maya menikmatinya. Biarlah mereka iri. Dulu aku diinjak-injak, sekarang giliranku berdiri di atas. Batinnya puas. Meski begitu, jauh di relung hati ada sedikit rasa hampa yang kadang muncul saat malam lengang. Ketika angin bertiup menelusup ke celah jendela, Maya sering termenung. Ia meraba bantal yang penuh uang, lalu menatap kosong ke arah langit-langit kamar. Apakah ini benar kebahagiaan yang ku cari? Pikirnya. Tapi pertanyaan itu segera ia tenggelamkan dalam bayangan suaminya yang gaib. Sosok tampan berbaju putih itu selalu mengingatkan Maya, ia tak lagi sendirian. Dan Maya memilih percaya, memilih menutup mata dari segala tanda ganjil yang mulai muncul di sekelilingnya. Sejak kehidupannya berubah, Maya merasa dirinya seperti hidup di dua dunia. Di satu sisi, ia dihormati oleh warga, hidup berkecukupan, bahkan sering didatangi orang-orang yang meminta pertolongan. Namun di sisi lain, ia mulai diganggu oleh hal-hal yang sulit dijelaskan oleh akal. Malam itu, setelah pulang dari rumah tetangga yang meminjam uang, Maya berdiri di depan cermin besar yang baru ia beli dari kota. Ia merapikan rambutnya yang panjang, mencoba menenangkan hati yang lelah. Namun ketika tatapannya menembus permukaan cermin, ia tercekat. Ada sosok lain di sana. Seorang pria mengenakan beskap pengantin berwarna putih, lengkap dengan belangkon, berdiri tepat di belakang bayangannya. Wajahnya tampan, tapi rusak. Sebagian pipi tampak melepuh, kulit menghitam seperti terbakar. Mata sosok itu menatap tajam seolah penuh rasa memiliki. Maya spontan menoleh ke belakang, tapi kamar itu kosong. Ia kembali menatap cermin, dan sosok itu masih ada, berdiri tegak, dengan sorot mata yang menusuk. "Permaisuriku, kau hanya milikku." Bisikan itu terdengar begitu jelas, meski bibir sosok itu tak bergerak. Maya tersentak, tubuhnya lemas. Ia menjatuhkan sisir dari tangannya, lalu menutup wajah dengan kain jarit. "Duh Gusti, apa yang terjadi padaku?" gumamnya ketakutan. Sejak malam itu, penampakan tersebut semakin sering muncul. Kadang di balik bayangannya, kadang berdiri di sudut kamar. Bahkan pernah ia lihat berdiri di bawah pohon mangga ketika ia menjemur pakaian. Sosok itu selalu dalam wujud pengantin pria berwajah rusak dan selalu menatapnya dengan sorot penuh kecemburuan. Puncaknya ketika seorang pemuda desa bernama Wira datang ke rumah. Wira pemuda gagah berumur 25 tahun. Diam-diam, sudah lama menaruh hati pada Maya. Dengan berani ia menyatakan cintanya, menawarkan diri untuk menikahi Maya, meski tahu statusnya sebagai janda. "Mai, aku serius. Aku tidak peduli apa kata orang. Aku cuma ingin bahagiakan kamu," kata Wira. Matanya lurus penuh keyakinan. Maya hanya terdiam. Hatinya bergetar mendengar ketulusan itu. Tapi di sisi lain, ada rasa takut yang menekan. Ia teringat sosok pengantin pria yang kerap muncul. Namun sebelum ia sempat menjawab, angin kencang berembus masuk ke rumah, membuat lampu minyak bergoyang-goyang hampir padam. Wira pucat, bulu kuduknya berdiri. Malam itu, Maya tak bisa tidur. Dalam mimpinya ia melihat Wira berjalan sendirian ke sebuah sumur tua di pinggir desa. Dari dalam sumur, muncul tangan-tangan pucat yang menariknya ke bawah. Wira berteriak minta tolong, namun mulutnya hanya memuntahkan air keruh. Keesokan paginya, kabar duka menyebar di seluruh desa. Wira ditemukan mengambang di dalam sumur tua itu. Matanya melotot, mulutnya penuh air hitam yang terus mengalir keluar. Warga geger, tangisan keluarganya pecah. Tak ada yang tahu bagaimana bisa Wira tercebur, padahal ia dikenal berhati-hati. Maya gemetar mendengar berita itu. Ingatannya kembali pada mimpi semalam, dan hatinya langsung tersayat. Jangan-jangan ini ulah suami gaibku itu.
bisiknya. Namun warga desa mulai menghubungkan peristiwa itu dengan Maya. Ada yang berbisik di warung, ada yang terang-terangan di jalan. Wira itu mati gara-gara Maya loh. Katanya dia baru saja menyatakan cintanya. Lah terus kejadian itu terjadi. Maya kayaknya seperti sudah dipinang jin ya. Siapapun yang berani dekat dengannya pasti celaka. Desas-desas itu menyebar cepat ke desa-desa tetangga. Orang-orang mulai menyebut Maya dengan julukan menyeramkan, permaisuri jin buaya putih. Ada yang takut mendekatinya, tapi ada pula yang justru semakin penasaran dengan kekuatan gaib yang melindungi Maya. Maya semakin tertekan. Ia ingin menyangkal semua itu, tapi tak bisa. Hatinya penuh diliputi ketakutan. Karena kini ia yakin sosok pengantin pria berwajah rusak itu adalah wujud nyata dari panglima gaib yang menguasai hidupnya. Malam-malam Maya menjadi mimpi buruk. Sosok itu muncul bukan hanya dalam cermin atau bayangan, tetapi juga dalam tidurnya. Kadang ia melihat dirinya dipakaikan kebaya pengantin, dipaksa duduk di pelaminan bersama pria berwajah rusak itu. Kadang ia mendengar tawa cekikikan di telinga, diiringi bisikan, siapapun yang mendekatimu akan mati. Maya menangis dalam tidur. Tapi setiap kali ia terbangun, di bawah bantalnya tetap ada tumpukan uang. Uang itu seolah menjadi penjara emas yang mengikatnya semakin erat dengan dunia gaib. Ia mencoba mencari jawaban. Siang hari Maya mendatangi warung tetangga, berharap bisa mengobrol ringan. Namun begitu ia datang, para ibu yang sedang bergosip langsung diam. Mereka berpandangan satu sama lain, lalu pura-pura sibuk. Maya bisa merasakan jelas ketakutan, sekaligus rasa curiga dari mata mereka. Kau masih manusia kan, Mai? Atau sudah jadi istri jin beneran? Bisik seseorang lirih dari belakang. Maya terhuyung, hatinya pedih, tapi juga penuh amarah. Kalau benar aku istri jin, apa salahku? Aku hanya ingin hidup layak, teriaknya dalam hati. Namun Maya sadar, ia tak lagi bisa mundur. Perjanjian yang sudah ia ikat bersama Mbah Karmin kini semakin nyata. Ia memang sudah dipinang oleh sesuatu yang bukan manusia, dan rasa cemburu makhluk itu kini menjadi bayangan mengerikan yang terus mengintainya. Malam itu angin bertiup kencang. Dedaunan pisang di belakang rumah Maya berderi keras, seperti sedang beradu dengan amarah alam. Maya duduk gelisah di ruang tengah. Lampu menyala redup. Bayangan dirinya di dinding tampak bergetar, mengikuti cahaya yang berkilat. Jantungnya berdebar, sebab sejak siang tadi ia kembali mendengar kabar buruk. Seorang lelaki desa, tetangganya, yang baru saja kemarin berbincang sebentar dengannya di jalan, ditemukan mati mengapung di sungai kecil. Lehernya tertekuk tidak wajar, dan mata melotot seolah masih menyimpan ketakutan yang tak bisa terucap. Warga bergunjing, menyebut-nyebut nama Maya dengan nada setengah berbisik. Wong sing nyedai Maya mesti ketemu cilaka. Suara lirih itu terdengar samar dari serombongan ibu-ibu yang lewat di depan rumah. Maya meremas kain jariknya. Perasaan bersalah bercampur takut memenuhi benaknya. Ia tahu semua ini tidak kebetulan. Sosok pria berwajah rusak yang pernah muncul di belakang bayangannya, dialah yang melakukannya. Panglima Buaya Putih, suaminya dari dunia lain, kini semakin menunjukkan rasa cemburu dan murka. Tak tahan dengan semua itu, Maya akhirnya memberanikan diri kembali menemui Mbah Karmin. Malam Jumat Kliwon, ia menapaki jalan setapak ke arah hutan. Suara tonggeret dan gesekan bambu terdengar mencekam, seperti bisikan gaib yang memanggil. Sesampainya di gubuk reot itu, pintu sudah terbuka seakan Mbah Karmin tahu ia akan datang. Dukun tua itu duduk bersila di depan dupa kemenyan yang menyala. Asapnya melingkar menuju atap. Matanya menatap tajam, penuh wibawa. Kowe wes ngelanggar janji, Maya. Suara Mbah Karmin serak tapi bergetar, seperti menyimpan kekuatan yang tak kasat mata. Maya gemetar.
menundukkan kepala. "Mbah, aku kurang ngerti, Mbah. Aku cuma menyapa orang-orang, tidak lebih." Mbah Karmin menghela nafas panjang, lalu menggeleng. "Perjanjianmu kan wis jelas. Sakwise kowe nampa berkah saka Panglima Buaya Putih, kowe dadi permaisuri. Permaisuri ora kena digodha lan ora kena nggodha wong lanang liya. Senajan mau ngobrol, rasa cemburu dheweke ngirisi lan tumbale yaiku pati." Air mata Maya jatuh. Ia ingin menyangkal, tapi fakta di depan mata tak bisa dihindari. Semua lelaki yang mendekat padanya satu persatu menemui ajal. "Aku juga tidak kepingin ada orang mati karena aku, Mbah. Aku takut." Mbah Karmin menatapnya dalam-dalam. "Ya, tapi kamu yang memilih jalan ini. Kamu yang mau menjadi istri dari Panglima Jin Buaya Putih. Kalau kau melanggarnya, hukuman bakal lebih berat. Ora mung wong liya sing cilaka, nanging awakmu dhewe sing bakal dadi tumbal." Perkataan itu menusuk hati Maya. Ia terdiam. Tubuhnya bergetar. Rasa takut dan penyesalan mulai menyergap, tapi jalan sudah terlanjur dipilih. Mbah Karmin lalu membakar kemenyan lebih banyak sambil membaca mantra. Asap pekat memenuhi ruangan, membuat Maya sedikit pusing. Dukun tua itu kemudian menyodorkan segelas air yang bercampur bunga 7 rupa. "Ngombe iki, minum, supaya Panglima luwih tenang karo kowe. Eling Maya, ojo wani-wani bantah. Tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kamu kalau Panglima sudah murka," ucap Mbah Karmin. Suaranya berat dan seolah datang dari balik kabut. Maya meminum air itu dengan tangan gemetar. Rasa getir bercampur amis membuat lidahnya kaku. Saat meneguk, sekelebat bayangan muncul di sudut matanya. Seorang pria berkulit putih pucat, memakai baju kebesaran seperti raja kali ini, tapi wajahnya pecah. Sebagian seolah terbakar atau digerogoti sesuatu. Matanya menatap tajam ke arah Maya, membuat bulu kuduknya merinding. Sosok yang sama. Sepulang dari gubuk Mbah Karmin, Maya semakin diselimuti ketakutan. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Ia kerap mendengar suara desisan air seperti gelombang laut menghantam karang. Padahal rumahnya jauh dari pantai. Kadang terdengar suara tawa pria berat di sudut kamar, lalu berubah menjadi jeritan panjang yang membuat dadanya sesak. Siang harinya, Maya tak berani lagi menyapa atau menoleh bila ada laki-laki lewat di depan rumah. Ia lebih sering menutup diri, menurunkan kelambu, dan membatasi diri dari pergaulan. Namun semakin ia menghindar, bisik-bisik warga justru makin deras. Ada yang menganggap Maya telah memelihara tuyul, ada yang menyebut ia istri jin. Setiap kali ia melangkah keluar, tatapan curiga dan ketakutan menyertainya. Ia bukan lagi sosok perempuan biasa, melainkan perempuan yang dikelilingi aura kutukan. Di dalam hatinya, Maya merasa seperti burung dalam sangkar emas, kaya, cantik, dan disegani, tapi kesepian dan penuh rasa ngeri. Ia merindukan kehidupan biasa, bisa tertawa bersama orang-orang tanpa dihantui rasa takut. Namun setiap kali mengingat perkataan Mbah Karmin, Maya sadar dirinya sudah terlalu jauh terikat pada Panglima Buaya Putih. Suatu malam, ketika angin kencang berdesir dan suara kodok bersahutan, Maya terbangun. Di ujung ranjang, tampak sosok pengantin pria dengan wajah rusak, berdiri menatapnya. Tatapannya tajam, penuh amarah. Tubuh Maya kaku, lidahnya keluh. "Permaisuriku, jangan pernah lupa. Ingat, kau hanya milikku. Yang mendekatimu akan mati." Bisikan itu terdengar di telinganya, dingin, menusuk, membuat tubuhnya gemetar hebat. Maya menutup wajahnya dengan selimut, menangis dalam diam. Ia tahu hidupnya kini bukan miliknya sendiri lagi. Setiap langkah, setiap ucapan, bahkan setiap tatapan diawasi oleh sosok yang tak terlihat. Dan malam itu untuk pertama kalinya, Maya benar-benar merasa dirinya telah terkurung dalam ikatan gaib yang tak mungkin bisa ia lepaskan. Malam itu bulan separuh menggantung pucat di langit. Cahayanya menembus tirai tipis kamar Maya. Angin berdesir lembut.
Tapi bagi Maya hembusan itu terasa menusuk tulang. Ia terbangun dengan keringat dingin, dadanya naik turun, nafasnya terengah. Perutnya terasa seperti ditekan dari dalam. Nyeri mencekam yang mirip dengan kontraksi seorang ibu melahirkan. "Duh Gusti," gumamnya dengan suara lirih, tapi segera tertahan ketika rasa sakit itu semakin menjadi. Maya menjerit pelan, menggigit bibirnya agar tidak terdengar ibunya yang tidur di kamar sebelah. Tubuhnya melengkung, tangannya meraba perut yang membesar dengan cepat, seakan-akan ada sesuatu yang hidup dan bergerak liar di dalam sana. Lalu datanglah mimpi itu lagi. Maya berada di sebuah danau luas yang berkilauan bagai kaca. Dari kedalaman air muncul seekor buaya putih raksasa. Sorot matanya tajam namun teduh. Dan di sampingnya berdiri pria tampan berbaju putih. Sosok yang kerap memanggilnya permaisuri. Kali ini pria itu tersenyum aneh, penuh arti. Ia menggenggam tangan Maya, lalu menunjuk ke perut Maya yang membuncit. "Sudah waktunya kau akan melahirkan pewaris kami," bisiknya. Suaranya bergema menyerupai desau angin sekaligus geraman buaya. Sekejap, Maya merasakan sesuatu mendesak keluar dari rahimnya. Ia berteriak, tubuhnya dipenuhi keringat. Darah pekat menetes ke air danau. Dari sela kakinya, lahirlah makhluk kecil. Tubuhnya buaya, namun wajahnya mirip manusia. Bola matanya memutih, lidahnya menjulur panjang. Maya menjerit dalam mimpi itu, mencoba menolak. Namun sosok pria berbaju putih itu menenangkannya. "Dia anak kita, darahmu dan darahku. Jangan takut, permaisuri." Maya terbangun mendadak. Tubuhnya bergetar hebat. Ia menatap perutnya, masih besar, seperti wanita hamil tua. Ia menjadi tertahan, memegang erat kain sarung yang menutupi tubuhnya. Tapi ketika fajar datang dan ayam berkokok, perut itu rata kembali, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Maya terduduk lemas di sudut ranjang. Matanya berkaca-kaca, antara takut dan bingung. Ia ingin bercerita pada ibunya, tapi lidahnya terasa terkunci. Bagaimana mungkin ia menjelaskan bahwa dirinya bermimpi melahirkan buaya berkepala manusia? Bukankah orang-orang desanya akan menertawakannya, bahkan mungkin mengusirnya lebih jauh? Hari-hari berikutnya, kejadian itu terus berulang. Hampir setiap malam Maya mengalami mimpi serupa. Kadang makhluk itu lahir dengan wajah bayi manusia normal, tapi tubuhnya bersisik putih berkilat. Kadang wajahnya benar-benar buaya, lengkap dengan moncong panjang dan gigi tajam, namun menangis seperti bayi manusia. Tangisan itu begitu nyata, hingga seringkali Maya terbangun dengan telinga berdenging, seolah suara bayi gaib itu masih menggema di sekeliling rumahnya. Ia pernah mendengar suara itu dari bawah kolong ranjang, bahkan dari sumur belakang rumah. Suatu kali, Maya mencoba berdoa. Ia mengambil air wudhu, mengaji pelan, berharap rasa takutnya berkurang. Tapi begitu membaca ayat kursi, tiba-tiba perutnya kembali menegang. Rasa sakit menyerang seperti kontraksi. Kitab Al-Quran di tangannya menutup seketika, dan telinganya mendengar suara bisikan lirih. "Jangan lawan, kau permaisuriku." Maya terisak, air matanya jatuh membasahi sajadah. Kenapa aku harus mengalami ini? Namun jawabannya hanya keheningan. Disusul suara air menetes dari genteng rumah. Padahal malam itu langit cerah, tak ada hujan. Pagi harinya wajah Maya semakin pucat. Lingkar hitam menggelap di bawah matanya. Ibunya, Bu Warni, mulai curiga. "Kamu sakit, Nak? Kenapa perutmu kadang besar kadang kempes? Ibu khawatir," tanya Bu Warni suatu pagi sambil menatap anaknya penuh gelisah. Maya tersentak, buru-buru menyembunyikan wajahnya. "Ah, tidak apa-apa kok, Bu. Cuma kembung biasa," jawabnya mencoba tersenyum meski bibirnya gemetar. Bu Warni menghela nafas, tak ingin memaksa. Ia hanya bisa mengelus punggung anaknya, berharap Maya benar-benar baik-baik saja. Tapi Maya tahu,
sesuatu yang jauh lebih menyeramkan sedang tumbuh dalam hidupnya. Ia merasa tubuhnya kini bukan lagi miliknya sendiri. Setiap malam, ia adalah milik sosok gaib itu, dan setiap pagi ia harus berpura-pura kuat di hadapan manusia. Dalam diam, Maya mulai merasa dirinya benar-benar hamil di alam lain. Ia bukan hanya istri dari Panglima Buaya Putih, tapi juga rahim bagi keturunan makhluk itu. Sebuah kenyataan yang menakutkan, namun sekaligus membuatnya terikat lebih dalam pada dunia gaib yang tidak bisa ia lepaskan. Dan di setiap bayangan cermin, Maya kerap melihat sosok kecil berkulit sisik putih berdiri di belakangnya. Wajahnya polos, matanya kosong, namun dari bibir mungilnya terdengar panggilan diri. "Ibu." Maya menutup wajah dengan kedua tangannya. Tubuhnya bergetar hebat. Ia tahu apapun yang terjadi, kehidupannya sudah jauh dari normal, dan kini ia benar-benar tidak bisa kembali lagi. Senja turun dengan langit berwarna jingga pudar. Maya yang sejak pagi dilanda kegelisahan memutuskan untuk pergi mandi di sungai belakang rumah. Airnya dingin, tenang, dan berkilau diterpa cahaya sore. Ia berharap dengan berendam hatinya bisa sedikit lega dari rasa takut yang terus menghantui. Namun begitu kakinya menyentuh air, hawa aneh langsung menyusup, membuat bulu kuduknya berdiri. Maya menunduk, melihat bayangan dirinya di permukaan sungai. Tapi kali ini bukan hanya dirinya, ada sosok lain yang menyelinap di balik refleksi itu. Sosok anak-anak kecil, kulit mereka pucat, mata bundar berkilat, dan bibir yang terus bergerak memanggil. "Ibu." Suara lirih itu terdengar jelas, meski tak ada satupun anak di sekitar mereka. Maya tertegun, hatinya bergetar keras. Suara itu sama persis seperti dalam mimpinya selama ini saat ia merasa melahirkan makhluk-makhluk aneh. Tanpa sadar, air matanya mengalir. "Ibu, ikut kami," panggil mereka lagi. Kali ini lebih nyaring. Air di sekeliling Maya mulai beriak. Meski angin tak bertiup, ia merasa tubuhnya ringan, seolah ditarik perlahan menuju tengah sungai. Setiap langkahnya bukan lagi kendali dirinya, melainkan dorongan tak kasat mata yang begitu kuat. Di tengah air, bayangan anak-anak itu semakin jelas. Ada yang berwajah setengah manusia, ada yang menyerupai buaya kecil dengan mata manusia. Namun tak ada rasa takut di hati Maya saat itu. Yang ada hanya rasa rindu dan kasih aneh yang sulit dijelaskan. "Ibu akan bersama kami selamanya," bisik mereka serempak. Air semakin dalam, dingin menjalari tubuhnya. Tapi Maya tak lagi peduli. Kepalanya berputar, namun pandangannya hanya tertuju pada sosok lelaki berpakaian serba putih yang muncul di hadapannya. Lelaki itu tampan, gagah, dan memancarkan wibawa yang menggetarkan jiwa. "Permaisuriku," ucapnya, suaranya berat namun menenangkan. Maya tersenyum samar, seolah lupa akan seluruh derita dunia. Lelaki itu meraih tangannya, hangat meski dikelilingi air sungai yang dingin menggigit. Dan tepat ketika genggaman itu semakin erat, Maya merasa tubuhnya ditarik ke bawah, menembus air. Gelap, hening, tak ada suara, kecuali detak jantungnya yang semakin pelan. Pagi harinya, warga desa gempar. Seorang ibu-ibu yang hendak mengambil air di sungai menjerit histeris ketika menemukan tubuh Maya mengapung tak jauh dari tepi sungai. Wajahnya pucat, matanya tertutup rapat, tapi bibirnya tersungging senyum samar yang mengerikan. "Ya Allah, Maya!" teriak ibunya yang datang tergopoh. Tubuhnya langsung lemas melihat anaknya terbujur kaku. Orang-orang berkerumun. Ada yang menangis, ada pula yang berbisik-bisik dengan nada penuh ketakutan. "Sudah kubilang, Maya dipinang jin. Lihat senyumnya seperti bukan orang mati. Kasihannya terlalu jauh melangkah akhirnya begini." Jenazah Maya segera diangkat, dibawa ke rumah orang tuanya. Namun banyak warga yang enggan menyentuh. Mereka takut pada sesuatu yang tidak terlihat, takut pada kekuatan gaib yang masih mengikat arwah Maya. Namun di alam lain, Maya merasa berbeda. Ia tidak mati, ia merasa masih hidup.
bahkan lebih hidup dari sebelumnya. Ia berdiri di sebuah istana megah yang terbuat dari batu putih berkilau. Dindingnya berhiaskan ukiran menyerupai sisik buaya, dan suara gemericik air terdengar di setiap sudut. Di hadapannya, Panglima Buaya Putih berdiri gagah. Tatapannya penuh kuasa, namun juga menyimpan kelembutan. Di sampingnya berlari-larian anak-anak yang tadi memanggil Maya. Mereka mendekat, meraih gaunnya, dan memeluknya sambil tertawa. "Ibu, ibu," mereka bersorak gembira. Maya terisak, bukan karena sedih, melainkan lega. Semua penantian, semua rasa hampa, seolah terbayar lunas. Ia tak lagi sendiri, ia tak lagi miskin, hina, atau jadi bahan kunjingan. Ia adalah permaisuri, ia adalah ibu dari anak-anak di alam ini. "Mulai sekarang, kau tak akan kembali pada dunia lamamu," ujar sang panglima. Suaranya bergema di seluruh ruangan. "Di sini tempatmu, di sisiku, bersama anak-anak kita." Maya mengangguk tanpa ragu. Dalam hatinya ia menerima nasib barunya. Dunia manusia telah menolaknya, namun di alam gaib, ia diterima dengan tangan terbuka. Ia merasa ini adalah takdirnya, meski berbalut misteri dan kegelapan. Tamat. Demikianlah sebuah kisah. Semoga terhibur. Terima kasih sudah menyimak di YouTube channel Wen Antoni. Saya pamit dulu ya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum.